Hey, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Nah, kali ini saya mau coba bantu kasih penerangan atau ke penjelasan. Kalau tadi saya coba-coba lihat YouTube ya. Kebetulan juga ada yang nge-review printer juga di situ. Nah, kebetulan pada saat itu yang di-review adalah si printer HP DeskJet 2135 Ink Advantage ya. Gambar produknya ada yang di atas ini. Nah, di sini saya kasih judul kenapa? Awas, jangan salah baca komen. Jadi misalnya teman-teman ketemu review suatu printer ya, produk printer, terus banyak yang komen di sana, ada yang nanya, ada yang kasih informasi, atau juga ada yang kasih komen. Ternyata komennya itu ada yang benar atau juga bisa ada yang salah. Ya, salah ini bukan berarti sepenuhnya salah, tapi mungkin juga yang komen itu nggak ngerti produknya secara jelas. Jadi mungkin dia kecewa atau mungkin dia salah komen atau mungkin dia nggak tahu perbandingannya apakah yang dia komen itu sesuai dengan printer yang sedang direview. Ya, jadi tujuannya adalah supaya teman-teman ini nggak salah informasi. Jadi jangan asal baca ada orang yang komen misalnya printernya nggak cocok, printernya jelek atau apapun, terus kita langsung terima, oh memang betul itu printernya jelek. Tidak seperti itu ya. Jadi teman-teman harus cek dulu, betul nggak perbandingannya. Sekarang semuanya ada data. Ya, ada perbandingan, teman-teman bisa cek langsung, transparan di Google, atau tanya langsung di forum, cek di sosial media, atau tanya ke penjualnya. Semua itu ada data perbandingannya. Jadi supaya teman-teman tuh jangan asal baca komen merasa, oh si A bilang begini, si B bilang begitu, ternyata itu datanya belum tentu benar ya. Jadi di sini saya mau coba lurusin, saya mau coba jelasin supaya teman-teman semua bisa belajar dengan baik. Oke? Nah, ini yang di komen ya. Jadi komennya ini ada di sebelah sini yang di atas. Ini saya copy paste tapi saya besarin di sini ya. Jadi sebelumnya itu adalah printer HP 2135 yang di-review. Nah, terus ada yang komen nih. Printer tersebut sudah masuk tempat sampah saya. Berdasarkan pengalaman pribadi sangat tidak rekomen printer ini. Ya, jadi dia bilang printernya nggak direkomen. Kenapa? Alasannya dia tintanya mahal dan super boros. Printer sangat mudah rusak di bagian roller untuk menarik kertas. Sehingga selalu gagal ngeprint. Printer saya nggak sampai 100 lembar cetak sudah rusak. Jadi seolah-olah ini yang disalahin printernya. Ya. Nanti kita coba pelajarin, kita coba lihat, kita coba jelasin sebenarnya ini orang atau yang kasih komen ini perbandingannya dengan printer apa. Yang dia bilang printer ini mahal dan tintanya boros itu dibandingkan dengan apa. Jadi kalau kita kasih komen ya atau kita kasih jawaban perbandingan atau pernyataan itu selalu harus ada produk A dengan produk B. Supaya kita juga jelas, jangan istilahnya produk A yang dijelek-jelekin atau produk B yang dijelek-jelekin tapi nggak ada perbandingannya. Karena semua printer yang ada dijual di Indonesia itu gampang kita tinggal cari aja. Tipe merek A, misalnya merek HP. Di compare atau dibandingkan dengan merek Canon yang tipe yang mana. Jadi kita harus bandingkan itu tipenya yang sama, yang setara. Jangan kita bandingin. Kita mau beli motor atau kita mau beli kendaraan, mobil misalnya, satu mesin diesel, satu mesin bensin. Yang nggak bakalan ketemu karena dari sistemnya atau dari bahan bakarnya aja udah beda. Mau sampai besok kita bilang bensin lebih irit dari solar atau dari mesin diesel ya itu nggak bakalan ketemu ya. Jadi harus sama-sama misalnya merek A diesel, merek B diesel. Nah itu baru bisa kita bandingkan, baru kita bisa kasih data. Jadi nanti yang mau beli atau yang mau lihat ya silahkan bandingkan data sendiri karena masing-masing produk itu punya plus minus masing-masing. Oke, jadi ini komennya. Jadi begitu saya baca komen ini saya langsung coba bikin video lagi karena sebelumnya saya juga udah pernah bikin video yang pernah saya bandingkan atau saya jelasin soal salah bandingin printer. Tapi ini saya ulang lagi ya supaya teman-teman dapat refresh lagi karena hal ini masih terjadi karena komen ini baru bukan yang udah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, tapi ini komen baru ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama mengerti. Bukannya kita mau jadi lebih pinter atau apa, bukan. Tapi kita sama-sama belajar supaya teman-teman juga ngerti perbandingannya atau kalau baca komen tuh bisa tahu apakah komen ini sesuai atau enggak. Nah, jadi biar kita semua nggak salah informasi ya.
kadang ada orang yang cuma asal komen aja tapi nggak dijelasin perbandingannya seperti apa. Nah ini yang tadi sebelumnya tadi saya udah sebutin ya. Jadi kita harus jelasin perbandingannya antara si A atau si B. Nggak usah takut atau nggak usah merasa aduh nggak enak nanti sebutin merek tertentu. Nggak masalah. Sekarang semuanya transparan kok. Kalau misalnya kalian nggak dapat informasi dari si A, ya kalian bisa dapat dari informasi dari si B. Atau mungkin dari si C. Banyak sekali informasi sekarang sudah transparan. Di Google, di mana-mana bisa dicek kok. Nggak usah takut jadinya. Kan semua ada datanya. Jadi kita bandingin itu semua berdasarkan data. Ya, tinggal nanti kembali lagi. Masing-masing mau pilih yang mana silakan. Yang penting semua datanya jelas. Oke? Nah, jadi contoh ini adalah printer HP DeskJet 2135 ya. Printer HP DeskJet 2135. Ink Advantage. Nah, menurut saya HP Ink Advantage ini adalah versi cartridge tinta hemat, setara dengan Canon Ink Efficient E410 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman carinya printer Canon, pilih yang ada Ink Efficient, yang ada tulisan E, ekonomis, tipenya E410, contohnya E410 ini adalah tipe printer Canon Ink Efficient. Ini setara dengan HP Ink Advantage. Setara dalam arti mereka berdua adalah versi cartridge tinta hemat ya. Jadi fiturnya sama nih, print, scan, copy. Terus dua-duanya juga sudah mengadopsi versi cartridge tinta hemat. Nah, cartridge tinta hemat itu apa? Itu hemat sampai dengan 40%. Yang udah pasti jauh lebih murah, jauh lebih irit dan lebih banyak halaman cetaknya atau page yield-nya. Ya, jadi kalau kita beli printer itu pasti pakai cartridge tinta. Nah, cartridge tinta itu bisa cetak sampai berapa banyak halaman. Jadi misalnya teman-teman beli printer, terus cartridge tintanya misalnya harganya 150.000 ya. Yang merek A itu bisa cetak sampai dengan 200 lembar, harga 150.000. Terus yang merek B, karena dia versi cartridge tinta hemat, harga cartridge-nya sama, misalnya 150.000 ya. Tapi isi cetaknya atau page yield-nya, halaman cetaknya itu jauh lebih banyak. Bisa nyetak misalnya sampai dengan 450 lembar. Nah itu yang saya bilang lebih hemat sampai dengan 40%. Karena yang satu isinya misalnya cuma 5 mili, yang satu isinya sampai 8 mili dengan harga yang sama. Nah itu yang saya bilang hemat sampai dengan 40%. Ya jadi teman-teman harus tahu yang namanya Ink Advantage atau Ink Efficient itu adalah versi cartridge tinta hemat. Ya hematnya sampai dengan 40%, bahkan bisa lebih. Nanti kita bisa lihat di belakang. Nah jadi sekarang pertanyaannya, yang bilang HP DeskJet 2135 ini boros itu dibandingkan sama printer apa? Ya. Harus dibandingkan sama printer yang setara atau sejenis, yaitu tipe si Canon MG2570S, Canon IP2770 atau Canon MP287. Kalau dibandingin sama ketiga tipe merek printer ini, udah pasti yang namanya HP Ink Advantage 2135 atau si E410 ini jauh lebih hemat sampai dengan 40%. Ya, karena si Canon MG2570, IP2770 dan MP287 ini cartridge-nya mahal dan boros banget. Oke, nah jadi harus jelas dibandinginnya sama apa. Jadi kalau dia bilang boros, bandinginnya sama apa dulu ya. Nah, terus jadi jangan salah bandingin printer. Alias jangan bilang printer itu boros tintanya. Jangan juga teman-teman salah bandingin ya. Misalnya ini 2135 ini adalah printer inkjet. Mereka menggunakan cartridge tinta, sistemnya tinta di dalam cartridge. Terus dibandingkan sama printer ink tank yang sistemnya pakai tinta botolan, yang pakai tangki tinta ya udah pasti jauh lebih murah, jauh lebih irit kalau pakai printer ink tank. Kenapa? Karena harganya aja udah beda ya. Jadi seringkali juga ada orang yang komen atau komplain bilang printernya boros, printernya nggak awet. Lah dari awal pilih printernya udah betul belum? Harganya udah sesuai belum? Jangan pertama-tama dari awal salah beli printer mintanya yang murah tapi maunya yang irit. Begitu udah beli salah, komplain bilang printernya boros. Nah sekarang balik lagi, harganya waktu di awal itu udah sesuai bukan? Jangan asal minta harganya murah ya, karena masing-masing printer itu punya kebutuhan cetaknya berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Nah yang sering dan masih banyak sampai hari ini terjadi ya adalah karena apa? Maunya beli printer itu di awal dengan harga yang murah, tapi nggak pernah jujur, nggak pernah cerita kalau dia beli printer itu mau dipakai buat usaha cetak. Nyetaknya sehari bisa 100 lembar. Terus setiap bulan bisa cetak sampai 5 atau 6 rim 3000 lembar. Tapi maunya beli printer DeskJet.
beli printer inkjet yang harga tintanya, yang harga printernya mungkin cuma di bawah 1 juta, tapi pemikirannya mau dapat printernya bisa nyetak banyak, bisa irit tintanya. Ya itu nggak mungkin ya, karena semua printer itu pasti awet. Tapi yang nggak awet atau yang boros itu tintanya. Kalau printernya atau mesinnya itu awet jika dipakai sesuai dengan spesifikasinya ya. Yang boros itu adalah tintanya kalau salah pilih. Makanya itu di depan kita harus tentukan dulu printernya mau dipakai buat cetak apa. Jadi jangan asal cetak, jangan asal beli dengan harga murah tapi ternyata berharap mau ngeprintnya banyak dengan cost cetak yang murah. Tapi belinya inkjet ya itu juga udah salah. Oke, jadi kita harus tentukan dulu. Dan juga kalau misalnya mau bandingin printer inkjet sama inktank, itu juga udah salah. Udah pasti salah apanya? Salah iritnya, ya. Nah, ini yang video pernah saya buat sebelumnya, ya. Ini udah 5 bulan yang lalu. Jadi saya pernah buat nih, jangan salah bandingkan printer inkjet dengan inktank. Ya, kita tahu nih, printer itu ada printer inkjet dengan printer inktank. Sama-sama pakai tinta. Tapi yang satu pakai cartridge, tintanya di dalam cartridge, ya ukurannya terbatas. Yang satu tintanya di dalam botol, yang jumlahnya tintanya jauh lebih banyak, jauh lebih irit. Ya, jadi kalau kita mau bandingin printer, cek dulu tipe, merek, dan juga fiturnya yang sesuai enggak. Jangan inkjet lawan inktank. Harus sama-sama inktank baru nanti kita bisa compare datanya. Begitu juga dengan inkjet lawan inkjet, yaitu si ink advantage lawan dengan si inkjet yang biasa. Itu ink advantage atau ink efficient tetap lebih hemat sampai dengan 40%. Oke? Nah, ini saya kasih perbandingan ya. Jadi teman-teman yang tadi saya bilang kasih data, ini sekarang saya kasih data. Teman-teman pakai printer Canon E410 atau HP Ink Advantage ya. Ini yang di atas, yang 2 model ini adalah versi cartridge tinta hemat. Nah, yang di bawah ini yang tadi saya bilang yang versi cartridge, bukan versi cartridge tinta hemat alias cartridge mahal tinta boros ya. Canon E410 kita lihat aja tintanya 2 PG47 Black ya, kurang lebih nyetak sampai dengan 400 lembar, 165.000 harga cartridge tintanya. Si HP sama 682 tipenya, nyetak sampai 480 lembar, harga cartridge tintanya 135.000 yang black. Kita bandingin sama Canon MG2570. Yang black harganya 195.000, nyetak cuma 180 ya. Jauh lebih mahal yang merah ini nih, yang MG2570 ya. Teman-teman beli cartridge 195 cuma bisa nyetak 180. Tapi kalau pakai Canon M410, harga cartridge 165 nyetak sampai dengan 400 lembar. Begitu juga si HP. Harga cartridge 135 nyetak sampai dengan 480 lembar. Nah, yang paling bawah si Canon IP2770 atau MP287 ini lebih parah lagi ya. Cartridge tintanya harganya 195.000, nyetak 220. Ya. Dan juga dibandingin jadi sama nih antara si MG2570S atau Canon IP2770 atau MP287, ini semuanya cartridge tintanya mahal dan boros. Teman-teman silakan bandingkan data, cek sendiri di Google, cek ulang, recheck lagi, tanyain lagi di Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau si toko penjualnya berapa harga cartridge-nya, terus cek page shield-nya berapa. Ini semua transparan, datanya ada di Google, di DUS-nya juga ada, di DUS dari si box printer, dari si box si cartridge tintanya itu semua ada tulisannya. Jadi dikasih tahu kita beli cartridge tipenya berapa, bisa nyetak sampai dengan berapa lembar, itu semua ada datanya. Jadi semuanya transparan ya. Jadi kalau udah ada data gini, yang bilang HP Ink Advantage itu lebih mahal, lebih boros, itu dibandingkan sama apa? Ya, sama apa printernya, coba disebutin, coba dijelasin. Ya, kalau sesama inkjet ini udah pasti paling unggul. Ya, tapi kalau dibandingkan inktank itu udah beda kategori. Tapi kita harus samakan dulu inkjet lawan inkjet. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Dan kalau nanti ada komen-komen yang nggak sesuai, teman-teman bisa belajar, bisa cek ya, supaya kita juga lebih mengerti. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin dikomen, mau ditanyakan atau dikoreksi, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.